Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita melanjutkan belajarnya baca kitab Al-Fiqhul Muyassaru fi Dhai'il Kitabi wa Sunnah. Insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang Kitabus Siyam, yaitu kitab puasa, fikih puasa. Karena insyaallah ta'ala kita akan masuk di bulan Ramadan. Semoga bisa menjadi bekal meroja kita agar kita lebih mantap ketika menjalankan puasa. Barakallahu fikum. Wa yastamilu ala khamsati abwabin. Kitab puasa ini terdapat 5 bab. Qala musannifuna rahimahullahu ta'ala al-babul awwalu, bab yang pertama fi muqaddimatis siyami. Itu muqaddimah puasa wa fihi masailu. Dan di dalamnya ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'rifus siyami wa bayanu arkanihi, yaitu definisi puasa, pengertian puasa dan menjelaskan tentang rukun-rukun puasa. Awalan, yang pertama ta'rifuhu, definisi puasa atau pengertian puasa, as-siyamu fil lughati al-imsaku 'anis syai'i. Puasa secara bahasa adalah menahan dari sesuatu. Secara bahasa menahan dari sesuatu. Maka perbuatan apapun yang dikatakan menahan, maka itu namanya puasa secara bahasa. Contohnya menahan bicara, menahan makan, menahan sakit, menahan kentut, dan apapun bentuknya menahan. Perbuatan namanya adalah puasa secara bahasa. Perhatikan, barakallahu fikum, secara bahasa. Wa fi syar'i, adapun secara syariat, nah ini yang kita maksudkan, al-imsaku 'anil akli wasyurbi, itu menahan dari makan dan minum, wasailul muftirati, dan apapun yang bisa membatalkan puasa. Min ma'an niyati, bersama menghadirkan niat. Min tulu'il fajri shadiq ila ghurbi syamsi, dari terbitnya fajar shadiq, itu kan ada fajar kadhib, ada fajar shadiq, ila ghurbi syams, sampai tenggelamnya matahari. Ini secara syariat yang kita maksudkan. Puasa adalah menahan dari makan dan minum dan semua yang membatalkan puasa, bersama dengan adanya niat dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Nah, barakallahu fikum. Thaniyan arkanuhu, rukun-rukun puasa. Min khilali ta'rifi siyami fi istilahi yattadihu anna lahu ruknaini asasiyani. Maka dilihat dari ta'rif siyam, penjelasan puasa, definisi puasa secara istilah, secara syariat, maka nampaklah jelas bahwasanya puasa itu memiliki 2 rukun yang pokok, 2 rukun yang asas. Al-awwalu, yang pertama, al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Yang pertama, rukun pertama adalah menahan dari pembatal-pembatal puasa dari terbitnya fajar shadiq tadi sampai tenggelamnya matahari. Ini rukun yang pertama. Wadalilu hadzal rukni qauluhu ta'ala. Maka dalil rukun ini adalah firman Allah Ta'ala. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Nah, maka sekarang pergaulilah istri-istri kalian dan carilah apa yang sudah Allah tetapkan atas kalian. Maka di sini ayat rukhsah, keringan dari Allah Ta'ala. Karena dahulu awal mula masa-masa Islam diwajibkan puasa, maka sangat berat. Yaitu ketika sudah buka, batas waktu makan, minum, dan jima sampai Isya. Maka ketika orang yang sebelum buka tidur, mungkin asar tidur, bangun setelah Isya, maka tidak boleh makan, minum, ataupun jima. Maka keberatan di sini para sahabat, ada yang sampai melanggar. Maka di sini turunlah rukhsah dari Allah Ta'ala. Sekarang pergaulilah istri-istri kalian dan carilah apa yang Allah tetapkan atas kalian, itu anak soleh. Fakulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka makan dan minumlah sampai jelas atas kalian benang putih dan benang hitam. Nah, atas jelas antara waktu sudah terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, ini batas waktu tak kala sudah berbuka, yaitu sampai terbitnya fajar shadiq. Tsumma atimu siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Atimu siyama.
Maka dengan cara apa? Menjaga dari pembatal-pembatal puasa sampai tenggelamnya matahari. Maka ini rukun yang pertama. Dalilnya firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 187. Wal muradu bil khaytil abyadi wal khaytil aswadi bayadun nahari was sawadul lail. Maka yang dimaksud dengan benang putih atau benang hitam adalah putihnya siang dan gelapnya malam. Nah, maka tadi apa? Min tulu'il fajri. Yaitu setelah matahari atau fajar, matahari terbit. Fajar terbit sampai tenggelamnya matahari. Barakallahu fikum. Ats-tsani, rukun yang kedua, an-niyah. Rukun kedua adalah niat. Nah, rukun yang kedua adalah niat. Bi an yaksida as-shaimu bihadal imsaki 'anil muftirati ibadatullahi azza wajal. Itu orang yang puasa hendaknya dia meniatkan dari menahan dari pembatal-pembatal puasa tersebut, yaitu ibadah karena Allah Ta'ala. Ibadah karena Allah Ta'ala. Di antara syarat diterima iman adalah ikhlas niat karena Allah Ta'ala. Wa bin niyati tatamayyazu al-a'mal al-maqsudah lil ibadati an ghairiha minal a'mali. Maka dengan niat tersebut, niat itu bisa membedakan antara amal-amal dengan tujuan ibadah dan amal-amal yang bukan tujuannya ibadah. Nah, itu fungsinya niat. Maka terkadang ada orang yang sakit mau dioperasi, suruh puasa. Apakah itu puasa ibadah? Tergantung niatnya. Karena puasanya hanya disuruh oleh dokter hanya untuk agar lebih mudah, maka itu bukan puasa. Itu membedakan antara ibadah dan dengan bukan ibadah. Wa bin niyati tatamayyazu al-ibadati ba'duha an ba'din. Maka dengan niat membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Fayaqsidu as-shaimu bihadas siyami imma siyamu ramadhana au ghairuhu min anwa'is siyam. Maka seorang yang berpuasa dengan puasa tersebut, maka bisa ada niat, maksudnya puasa Ramadan ataupun puasa selain puasa Ramadan. Itu yang membedakan adalah niat. Makanya rukun yang kedua adalah niat. Rukun yang pertama itu menahan dari pembatal-pembatal puasa. Banyak pembatal-pembatal puasa. Insyaallah dibahas dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Yang kedua rukunnya adalah niat. Rukunnya adalah niat. Wa dalilu hadzal rukni qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil rukun yang kedua ini niat adalah sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu disertai dengan niat. Ada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka sesungguhnya setiap jiwa, setiap seorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Apa yang diniatkan. Maka kalau ditanya mana dalil bahwasanya rukun niat ada dua, itu adalah penelitian para ulama. Enggak ada dalil secara khusus niat itu ada dua. Sama pembatal-pembatal wudu. Karena dalilnya adalah apa? Penelitian. Maka dari sini kesimpulan bahwasanya rukun niat ada dua di sini. Yaitu pertama menahan dari berbagai pembatal-pembatal puasa dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Yang kedua adalah niat. Yang kedua adalah niat. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.